Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 2015-3007. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, kelas 2A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video kali ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Umum, yaitu memaparkan 3 tema esai yang telah saya buat kemarin. Untuk tema yang pertama yaitu tentang keadilan dengan tokoh filsuf Aristoteles. Adil merupakan memberikan sesuatu secara seimbang ataupun sama rata. Jadi, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum negara, dan hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, orang yang adil itu selalu bersikap imparsial atau suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak berpihak karena pertemanan, persamaan suku bangsa, agama, ataupun jabatan. Keadilan di Indonesia itu selalu berkaitan dengan kekuasaan dan keuangan. Rumor yang berlaku di Indonesia seringkali membuat warga negaranya ketakutan karena tidak mendapatkan keadilan. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwasannya keadilan di Indonesia itu dapat dibeli dengan uang dan jabatan. Banyak sekali orang yang merintih kesakitan, mengeluh, dan berteriak dalam hati nuraninya karena tidak mendapatkan keadilan. Mereka merasa bahwa haknya itu terampas oleh orang-orang yang ingin mensejahterakan kehidupannya sendiri. Keadilan itu seharusnya ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, bahkan keamanan pun membutuhkan keadilan. Arti keadilan sendiri yaitu pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Meletakkan dan memberikan apa yang sudah menjadi haknya, tidak berat sebelah atau tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles, menyatakan bahwa keadilan yaitu memberikan hal yang seimbang kepada setiap orang agar tidak terjadi kegaduhan dalam kehidupan. Keadilan berlaku untuk setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Seharusnya keadilan tidak dibedakan dari status sosial, seperti yang terjadi di negara kita. Dan seharusnya juga keadilan bisa didapatkan dengan mudah oleh kita semua tanpa harus ketakutan karena keadilan terampas. Ketidakadilan juga dapat membuat citra bangsa Indonesia menjadi tidak baik. Masyarakat kita hanya ingin merasakan keadilan karena keadilan merupakan suatu aspek utama menuju ketentraman dalam hidup. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang pertidaksamaan hak yang didapat orang. Beliau membedakan keadilan menjadi beberapa hal, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 hal saja. Yaitu yang pertama tentang keadilan distributif, yaitu keadilan yang menurut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara profesional. Keadilan distributif ini meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila pihak-pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Contohnya bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harusnya memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman, rasa nyaman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keadilan konvensional, yaitu jenis keadilan yang ditetapkan oleh komunitas atau suatu organisasi tertentu. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak tersebut. Jenis keadilan ini bisa berubah tergantung pada bentuk pemerintahan suatu negara. Contohnya, setiap warga negara wajib membayar biaya jalan tol agar bisa menggunakan fasilitas tersebut. Tema yang kedua yaitu tanggung jawab dengan tokoh filsuf Immanuel Levinas.
Tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ada di dunia. Sikap tersebut sangat berguna dalam menjalani kehidupan dan sebagai pembelajaran untuk mengembangkan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab artinya keadaan di mana seseorang menanggung sesuatu atau kewajiban memikul. Kita sebagai makhluk sosial yang berada paling atas dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya, seharusnya kita memiliki ide untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam hidup. Tentu saja, untuk mencapai tujuan terbentuknya kesempurnaan itu pasti memiliki beberapa ragam atau beberapa upaya. Salah satunya yaitu rasa tanggung jawab. Bahkan diri sendiri pun berperan penting akan rasa tanggung jawab. Entah itu untuk seluruh tugas yang kita punya, untuk peran yang kita miliki, bahkan untuk orang yang ada di sekitar kita. Tanggung jawab itu bagian kecil, namun sangat penting, bahkan bisa berdampak besar untuk kehidupan kita. Arti tanggung jawab sendiri yaitu suatu kesadaran yang harus dilakukan terhadap apa yang telah dilakukan. Adapun hakikat tanggung jawab menurut Immanuel Levinas yaitu ada 8. Yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai fakta terberi eksistensial. Yang kedua yaitu tanggung jawab non-formatif. Yang ketiga tanggung jawab bagi orang lain. Yang keempat yaitu tanggung jawab substisional. Yang kelima yaitu tanggung jawab sebagai struktur hakiki dari subjektivitas. Yang keenam yaitu tanggung jawab sebagai dasar bagi eksistensi. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab memanusiakan saya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab membuat saya unik dari orang lain. Tanggung jawab itu ada walaupun tidak terlihat. Tanggung jawab itu selalu berpegang dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab itu nyata adanya dan tanggung jawab juga merupakan bentuk perasaan manusia. Kegiatan apapun yang manusia lakukan itu tidak jauh atau tidak lepas dari suatu rasa tanggung jawab. Entah tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai pelajar, teman, dan lain-lain. Tema yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang kebahagiaan dengan tokoh filsuf Plato. Kebahagiaan atau kegembiraan merupakan keinginan setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi, khususnya manusia. Kebahagiaan atau kegembiraan merupakan suatu keadaan, pikiran, ataupun perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan yang intens. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan, pikiran, ataupun perasaan kesenangan yang maknanya itu untuk meningkatkan visi diri. Bahagia merupakan tujuan awal bagi setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Memiliki rasa yang tenang, cukup, nyaman, tentram, dan tidak kekurangan merupakan salah satu partikel dalam kebahagiaan. Banyak sekali manusia yang berpikir bagaimana sih cara mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Namun kehidupan selalu berputar secara terus-menerus. Tidak selamanya kebahagiaan itu bisa didapat dengan seutuhnya. Namun juga setiap orang itu pasti memiliki ambisi demi mencapai suatu tujuan, dan itu pun merupakan proses untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Bahagia juga memiliki beberapa makna, tergantung seseorang itu memaknai kebahagiaan atau kegembiraan tersebut. Menurut saya, kunci utama kebahagiaan adalah bersyukur. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada salah satu tulisannya, Plato menyebut salah seorang bernama Gorgias. Tentu saja, ia merupakan tokoh fiksi yang digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan orang-orang pada zamannya. Gorgias di dalam tulisan Plato berpendapat bahwa
Kebahagiaan seseorang itu terletak di dalam kemampuannya untuk mewujudkan apa yang ia inginkan dan apapun itu bentuknya. Namun, kemudian Plato membuat kritikan akan kebahagiaan yang semacam itu. Manusia memiliki beragam keinginan, tujuan, cita-cita, hasrat, dan ambisi yang saling tumpang tindih di dalam dirinya. Plato juga mengkategorikan manusia menjadi 3 golongan berdasarkan kebahagiaan. Yang pertama yaitu polopos. Polopos ini adalah orang yang bahagia dalam hidupnya dengan fokus mencari cinta dan ilmu. Yang kedua yaitu pilonikon, yaitu orang yang bahagia dalam hidupnya dengan fokus mencari kehormatan, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Krematon, yaitu orang yang bahagia dalam hidupnya dengan fokus mencari harta benda. Dari ketiga jenis manusia tersebut, lahirlah teori yang sangat terkenal dari Plato, yaitu teori keutamaan. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa sih keutamaan itu? Keutamaan yaitu sesuatu yang harus terwujud secara optimal. Bisa dikategorikan optimal itu jika dia berfungsi 100% dan secara penuh. Fungsi keutamaan itu ada 4. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, kebijaksanaan. Dan yang keempat adalah keadilan. Orang-orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, itulah orang-orang yang bahagia. Filsafat kebahagiaan Plato bisa disebut juga dengan intelektualitas, akal, atau sesuatu yang bercorak ketuhanan. Begitu kita bahagia, saat itu juga kita sedang dekat dan serupa dengan ilahiyah. Kebahagiaan adalah bentuk implementasi spiritualitas. Jalan untuk bahagia adalah jalan menaklukkan jiwa. Manusia akan sulit bahagia jika hasratnya terlalu tinggi dan ambisi yang terus-menerus merusak jiwanya. Jika kita tidak bisa mengontrol diri dan emosi dalam mengejar suatu tujuan tersebut, bahagia juga akan sulit diraih jika kita tidak sadar adanya si pencipta bahagia, yaitu Tuhan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dari 3 esai yang kemarin saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.